Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Pelukan Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana kita tidak perlu memakai topeng kesuksesan. Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam cancel culture dan persaingan yang dingin. Dunia bisa sangat memuja kita saat kita di atas. Namun begitu kita jatuh atau tidak lagi berguna, dunia bisa dengan cepat meninggalkan kita sendirian. Kita melihat banyak orang sukses secara materi, namun mereka merasa terisolasi secara emosional. Pertanyaannya, kepada siapa kita lari saat orang-orang terdekat, bahkan orang tua kita, tidak lagi mampu memahami beban kita? Mengapa kita sering merasa cemas akan penolakan manusia? Sahabat, melalui Mazmur pasal 27, Raja Daud membawa kita pada sebuah rahasia kekuatan radikal. Saat Raja Daud dikepung oleh musuh dan ditinggalkan oleh dunia, ia menemukan bahwa hadirat Tuhan bukan sekedar tempat pelarian, melainkan tempat di mana identitas kita yang sejati dipulihkan. Secara sejarah Alkitab, Mazmur pasal 27 sering disebut sebagai Mazmur kepercayaan yang lahir dari situasi bahaya militer dan isolasi sosial. Ahli teologi menunjukkan bahwa Raja Daud berada dalam situasi terkepung. Ini bukan sekedar rasa takut biasa, melainkan ancaman dari tentara dan lawan yang ingin menelan hidupnya. Dalam konteks Israel kuno, Bait Allah dipandang sebagai asilum atau tempat perlindungan hukum dan fisik yang sakral. Namun, Raja Daud melangkah lebih jauh. Teori teologi menekankan bahwa krisis yang dialami Raja Daud justru memaksa dia untuk mendefinisikan ulang arti rumah. Baginya, keamanan bukan terletak pada tembok benteng yang tebal, melainkan pada relasi perjanjian dengan Allah yang membuatnya tetap tenang meski seluruh dunia bergolak. Secara tafsiran bahasa, ayat 1 dibuka dengan proklamasi perkataan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Penafsir Alkitab menjelaskan bahwa penggunaan kata terang di sini bukan sekedar metafora pencahayaan, melainkan kemenangan atas kegelapan maut. Raja Daud juga menggunakan kata Ma'oz, yang berarti benteng perlindungan yang tak tertembus. Satu hal yang paling mendalam ada pada ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Dan jawab Tuhan, carilah wajahku. Secara ilmu bahasa, mencari wajah atau panim berarti mencari perkenanan Tuhan dan keintiman pribadi yang paling dalam. Tujuan Raja Daud menulis Mazmur ini bukan hanya untuk meminta pertolongan, melainkan untuk menegaskan bahwa kerinduan utamanya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ayatnya yang keempat. Tujuan penulis adalah mengalihkan fokus dari besarnya masalah kepada besarnya pribadi yang memegang masalah tersebut. Dari semua analisis tadi, mari kita belajar 3 ajaran teologis yang menjadi landasan hidup kita saat dunia terasa menjauh. Yang pertama,
Hadirat Tuhan adalah rumah yang sejati. Poin ini mengajarkan bahwa keamanan sejati tidak ditemukan dalam akun bank atau pengakuan publik. Ajaran teologisnya, saat dunia meninggalkanmu, Tuhan tidak hanya menerima kamu, tetapi Ia menjadikan hadirat-Nya sebagai rumah tempat kamu beristirahat. Identitasmu ditentukan oleh siapa yang memelukmu, bukan siapa yang menolakmu. Ajaran yang kedua, iman yang aktif menunggu. Raja Daud menutup Mazmur ini dengan perintah kepada diri sendiri. Nantikanlah Tuhan, ayat 14. Menanti di sini bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan sebuah tindakan iman yang penuh harap. Ini mengajarkan kita bahwa di tengah masa tunggu terhadap jawaban doa, Tuhan sedang memperkuat otot-otot iman kita. Ajaran yang ketiga, kasih Tuhan melampaui kasih manusia terdekat. Ayat 10 memberikan pernyataan yang luar biasa. Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menerima aku. Secara teologis, ini menegaskan bahwa kasih Allah bersifat absolut. Jika hubungan manusia yang paling dasar pun bisa gagal, kasih Tuhan tetap menjadi jangkar yang tidak akan pernah lepas. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita hari ini adalah, jangan biarkan penolakan dunia membuatmu lupa akan penerimaan Tuhan. Kristus Yesus menggenapi Mazmur ini di Bukit Golgota. Saat semua muridnya melarikan diri, dan saat dunia meninggalkannya, Ia tetap memegang janji Bapa. Melalui Kristus, kita tidak perlu lagi merasa yatim piatu secara rohani. Kita adalah anak-anak yang memiliki Bapa yang pelukannya tidak pernah lepas. Pesan kunci bagi kita semua hari ini. Pertama, ubah pandangan. Berhentilah melihat ke arah musuh atau penolakan. Mulailah mencari wajahnya melalui doa dan firman. Yang kedua, tetap kuat. Jikalau hari ini Anda merasa ditinggalkan, ingatlah ayatnya yang ke-14. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Pada minggu ini, buatlah waktu khusus 15 menit saja untuk benar-benar diam di hadapan Tuhan tanpa meminta apa-apa. Cukup dengan berkata, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, dan rasakan pelukannya yang memulihkan dirimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meng-cancel kami. Saat dunia menjauh dan saat kami merasa tidak berharga. Terima kasih karena Engkau selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar bagi kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini merasa kesepian, yang dihianati, atau yang merasa kehilangan pegangan. Kiranya terang-Mu menyinari kegelapan mereka dan benteng-Mu melindungi hati mereka. Berikan kami kekuatan untuk tetap menanti-Mu dengan penuh harapan. Kami percaya kebaikan-Mu nyata di negeri orang-orang yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah dan benteng kami yang abadi, kami berdoa. Amin.
Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar dan bagikan video ini ke lebih banyak orang sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.